Christ my Savior, you rescued me. Oh, thank you, Jesus. You set me free. Christ my Savior, you rescued me. Signs and wonders from above. When you pour out your Spirit on the old and the young, in the power of your presence, Holy Spirit reign, falling like a flood, break upon my praise as I sing of your love. Holy Spirit fire, burn within my soul as I call on your name, as I call on your name. Dreams and visions on the sun as we stand in your presence, revelations of your love as I look to the heavens. Holy Spirit reign, falling like a flood, break upon my praise as I sing of your love. Holy Spirit fire, burn within my soul as I call on your name, Jesus, as I call on your name, Jesus, as I call on your name, Jesus, as I call on your name. Oh, Holy Spirit, burn like a fire, all consuming, consume me. Here in your presence, Lord, I surrender to your glory, for your glory. Oh, Holy Spirit, burn like a fire, all consuming, consume me. Here in your presence, Lord, I surrender to your glory, for your glory. Living water, river wild in me, immerse me in your mercy, open heaven. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita boleh bertemu kembali
untuk beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Sebelum kita beribadah, mari saya undang saudara-saudara untuk memperhatikan beberapa hal. Saudara-saudara, kita berterima kasih hari ini untuk penginjil Lim Hendra dari Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk penginjil Lim Hendra. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah melayani hari ini sebagai pemain musik, singer, sound system, multimedia. Saudara-saudara, Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudara sekalian. Sekarang kita akan memperhatikan beberapa warta. Sehubungan dengan tingginya lonjakan jumlah orang yang terpapar COVID saat ini, maka demi keselamatan bersama, kita semua dihimbau untuk beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Ibadah onsite kita tunda sementara sampai keadaan memungkinkan. Mulai tanggal 22 Agustus sampai dengan 21 November 2021, kita mendapatkan mahasiswa praktik kerja lapangan akhir pekan dari STT Saat yang bernama Saudara Lemuelo. Kiranya Tuhan melengkapi dan memberkati pelayanan Saudara Lemuelo di tempat kita. Gereja akan mengadakan training guru sekolah minggu. Kami mengundang jemaat umum, pemuda remaja yang ingin belajar dan terbeban untuk melayani di sekolah minggu atau pelayanan anak. Acara diadakan setiap hari Kamis mulai tanggal 9 September sampai 7 Oktober 2021. Pukul 6 sampai 7 malam. Melalui Zoom GKA. GKA Immanuel Malang membuka kembali kelas pranikah bagi pasangan yang akan menikah dan diteguhkan dalam pernikahan gerejawi. Kelas pranikah akan dimulai tanggal 5 September 2021. Pendaftaran dapat melalui tata usaha GKA. Tanggal 19 September 2021, gereja kita akan memperingati HUT ke-39. Bapak atau Ibu, Saudara, dapat memberikan persembahan syukur HUT melalui rekening gereja dengan jumlah nominal persembahan ditambahkan Rp1. GKA Immanuel Malang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membantu dan menolong saudara-saudara yang terpapar oleh virus corona. Untuk itu, Majelis Menggalang Bantuan Sosial COVID-19, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan dukungan melalui persembahan bansos COVID dengan mentransfer ke rekening gereja dengan jumlah nominal persembahan ditambahkan Rp9. Bantuan juga bisa berupa vitamin, susu, sembako, bahan makanan lainnya. Bagi yang membutuhkan informasi, dapat menghubungi TU Gereja. Ibadah anak online GKA Immanuel Malang akan diadakan jam 8.30 pagi ini melalui YouTube GKA Immanuel Malang. Komunitas tunas remaja, komunitas bagi mereka yang duduk di kelas 7, 8, dan 9 akan diadakan jam 4 sore melalui Zoom meeting gereja. Persekutuan doa pagi akan diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi dengan menggunakan Zoom meeting gereja. Jemaat diundang untuk mengikutinya. Pemahaman Alkitab akan diadakan hari Selasa jam 6 sore dan dilanjutkan persekutuan doa jam 7 malam melalui Zoom meeting gereja. Kamis ini pada tanggal 2 September 2021 pukul 7 sampai setengah 9 malam akan diadakan nonton bersama. Acara ini dapat diikuti melalui Zoom GKA Immanuel. Persekutuan Komisi Wanita diadakan hari Jumat jam 6 sore dituntun melalui YouTube GKA Immanuel Malang. Ibadah doa pagi akan diadakan hari Sabtu jam 7 pagi. Doa pagi dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang dibagikan melalui WA Group GKA Immanuel. Komunitas pemuda remaja diadakan hari Sabtu jam 5 sore dan bagi yang tidak sempat mengikuti, bisa mengikutinya pada hari Minggu jam 5 sore melalui Zoom meeting gereja. Pada minggu depan,
tanggal 5 September 2021, kita akan kembali beribadah. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Tikijo dengan tema melayani sesuai dengan kepribadian. Dalam ibadah ini akan diadakan perjamuan kudus bagi jemaat yang memerlukan roti dan anggur dapat mengambilnya di gereja dengan menghubungi Evangelis Licu Mulyatan terlebih dahulu. Demikian seluruh warta kita pagi hari ini. Selamat beribadah saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh, menyiapkan hati kita dalam ibadah ini. Amin. Mari saudara-saudara saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan panggilan ibadah pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur nomor 106 ayat yang ke-48. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan amin, haleluya. Ibadah pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah sekarang atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, mari kita memulai ibadah kita ini dengan menaikkan pujian kita kepada Tuhan bersama dengan seluruh ciptaan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
Sekali lagi, haleluya. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pagi hari ini Engkau mengundang kami untuk beribadah kembali kepadamu bersama-sama dengan seluruh ciptaan-Mu yang memuliakan Tuhan. Kami bersyukur di dalam pergumulan kami, di dalam semua hari yang kami lewati, sesungguhnya ada Engkau yang menopang menyertai kami. Sehingga kami pagi hari ini boleh datang kembali bersama-sama beribadah dengan saudara-saudara kami, sekalipun di rumah kami masing-masing, tetapi di dalam Tuhan kami diingatkan, sesungguhnya di dalam ibadah ini kami memuliakan Engkau bersama seluruh ciptaan, seluruh langit, seluruh bumi, seluruh alam semesta yang Engkau jadikan untuk kemuliaan-Mu. Bawalah hati kami memuji Engkau ya Tuhan. Biarlah nyanyian kami menyenangkan hati-Mu. Biarlah renungan-renungan hati kami menyenangkan hati-Mu. Biarlah doa-doa kami berkenan kepadamu. Ya Tuhan, terima kasih. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhirnya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Mari sekarang kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan yang mengasihi kita itu dengan mengakui dosa-dosa kita. Sesungguhnya di dalam Dia kita sudah beroleh keselamatan, tetapi banyak hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepadanya itu bisa menjadi penghalang antara kita dan Tuhan kita. Karena itu mari kita datang seperti petunjuk Tuhan Yesus. Kita datang mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita, merendahkan diri kepada Tuhan. Kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian, Tuhan aku perlu setiap waktu. Tuhan aku perlu setiap waktu, suara apapun tak menghibur. Oh Tuhan aku perlu, ku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Tuhan aku perlu, suka atau duka, tinggallah sertaku, ku senanglah. Oh Tuhan aku perlu, ku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Kami datang kepadamu ya Tuhan, Juru Selamat. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, karena kami mengaku betapa sering dalam perjalanan kami mengikut Engkau, kami melupakan Tuhan, dan kami berjalan menurut jalan kami sendiri, pikiran-pikiran kami, bahkan keinginan-keinginan kami yang tidak berkenan kepadamu.
Tuhan ampunilah kami. Kami juga mengaku seringkali perkataan kami, pikiran kami atau perbuatan kami menyakiti sesama kami. Yang seharusnya Engkau ajarkan kami untuk mengasihinya. Orang-orang yang dekat dengan hidup kami, suami, istri, tapi kami melakukan apa yang tidak baik kepada mereka. Tuhan, ampunilah kami. Kami juga mengaku betapa sering kali kami melukai hati Tuhan juga. Ketika kami tidak menuruti perintah-Mu, tetapi menuruti perintah hati kami sendiri, bahkan perintah orang-orang yang tidak benar. Ya Tuhan, ampunilah kami. Engkaulah kiranya akan menguduskan kami, menyucikan kami, supaya dalam ibadah kami pada hari ini, kami berkenan kepadamu, dan dengan rendah hati kami mohon Tuhan, Engkaulah mengampuni kami dan menuntun hati kami untuk sungguh mengenal hati-Mu, menyenangkan-Mu, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tahu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, jikalau kami datang mohon pengampunan dosa, kami akan diampuni. Terima kasih Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah terambil dari Roma 5 ayat 8, begini firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Puji Tuhan, saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan selalu bersiap mengampuni dosa kita. Mari kita bersama-sama sekarang membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Filipi 2 ayat 14. Kita membacanya bersama-sama. Demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Seperti Tuhan sudah mengampuni kita, mari kita mengampuni sesama kita, mengasihi mereka. Dan mari kita melakukan segala kebaikan untuk memuliakan Tuhan itu bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Terpujilah Tuhan. Mari sekarang saya undang semuanya bangkit berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan segala tempat, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Hari ini kita bersyukur karena penginjil Hendra Lim akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita sekalian. Mari kita menyiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku
serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, Senangkan hatimu. senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bersama-sama beribadah meski secara virtual, tapi kita mengucap syukur untuk teknologi yang Tuhan izinkan, yang Tuhan berikan buat kita, sehingga meskipun kita masih harus stay at home, masih harus ada di rumah, kita masih bisa melangsungkan ibadah seperti hari ini. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh beribadah sekali lagi pada hari ini. Bapak, tolong kami supaya kami bersama-sama bisa baca firman Tuhan, bisa merenungkan, memahami, dan bahkan bisa lakukan dalam hidup kami bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mohon Allah Roh Kudus menolong hamba yang menyampaikan maupun semua umat Tuhan yang bersama-sama membaca dan mendengarkan. Sekali lagi kami bersandar berserah penuh kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, tema kita pada hari ini adalah melayani sesuai dengan keterbebanan. Kita akan buka Alkitab dari Filipi 2 ayat 12 dan 13. Filipi 2 ayat 12 dan 13 saya bacakan buat kita sekalian, Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Ibu Saudara, ada satu sekolah menengah atas yang biasa kita sebut SMA, Saudara. Nah, SMA ini berencana melakukan sebuah kegiatan tahunan, ya, sebuah kegiatan tahunan di sekolah. Biasanya guru-guru di sekolah itu mereka untuk mempersiapkan acara tahunan ini akan membentuk panitia, dan anggota panitia pengurusnya semua itu biasa disusun oleh guru-guru. Tetapi kali ini guru-guru berpikir kita coba buat sesuatu yang berbeda. Kita coba buat eksperimen. Jadi guru-guru itu tidak memilih siapa-siapa jadi panitia ini dan itu, tapi guru-guru itu membuka pendaftaran kepada seluruh siswa di SMA itu berhak untuk terlibat di dalam kepanitiaan. Jadi guru-guru memberikan pengumuman, semua siswa berhak menjadi panitia, silakan memilih bidang panitia yang sesuai dengan keterbebanan. Silakan mendaftarkan diri menjadi panitia sesuai dengan keterbebanan masing-masing. Jadi masing-masing boleh sesuai dengan keterbebanan memilih mau bidang apa, saudara ya. Dan ini juga gurunya tekankan ini sifatnya sukarela supaya dikerjakannya dengan suka hati dan rela hati, saudara. Supaya jangan tidak suka dan jangan tidak rela, nanti jadinya terpaksa. Saudara, setelah ditunggu sekian waktu sampai batas waktu pendaftaran itu mau ditutup, guru-guru kemudian memperhatikan apakah siswa yang mendaftar itu cukup banyak atau tidak.
di luar dugaan dan harapan, ternyata siswa yang mendaftar sangat sedikit, saudara. Sebagian besar siswa di sekolah itu tidak mendaftar. Alasannya karena tidak terbeban, saudara. Wah, gurunya tepuk jidat, saudara ya. Hanya ada sebagian kecil yang mendaftar. Itu pun daftarnya di bidang-bidang yang menurut siswa-siswa itu adalah bidang-bidang yang ringan. Misalnya bidang perlengkapan, bidang konsumsi. Ya hanya itu, saudara. Bidang-bidang yang lain yang dianggap oleh siswa itu berat. Misalnya bidang acara, bidang publikasi, bidang dekorasi, itu nggak ada yang mau daftar. Alasannya tidak terbeban. Terbebannya kepada bidang yang ringan, saudara. Wah, saudara, hasil itu tentu tidak sesuai dengan harapan guru-guru ya, saudara ya. Bisa diterka, mungkin itu pertama dan terakhir kalinya guru-guru menggunakan cara itu untuk membentuk panitia. Saudara, kalau kita lihat diri kita masing-masing, di dalam konteks kita melayani Tuhan, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, bagaimana pemahaman kita tentang keterbebanan selama ini? Apakah kita memiliki definisi dan ukuran keterbebanan yang seperti definisi atau ukuran yang dipakai oleh siswa tersebut, saudara? Yaitu keterbebanan yang diukur berdasarkan kemauan ya, atau saya mau atau tidak melakukan hal ini, atau misalnya kesukaan, saya suka atau tidak melakukan hal ini, atau misalnya ketertarikan atau minat, saudara, saya tertarik atau tidak melakukan hal ini, atau keantusiasan atau semangat. Saya semangat atau tidak ya, saya antusias atau tidak ya melakukan hal ini. Kalau saya tidak suka, kalau saya tidak mau, kalau saya tidak semangat, kalau saya tidak antusias atau saya tidak tertarik, itu artinya saya tidak terbeban, saudara. Apakah ukuran-ukuran seperti itu yang biasa kita kenakan di dalam diri kita untuk kita berkata, saya terbeban atau tidak untuk melayani di bidang ini, bidang itu buat Tuhan? Saudara, apakah betul definisi keterbebanan pelayanan seperti ini adalah definisi yang sesuai dengan pengajaran firman Tuhan? Mari kita akan temukan jawabannya dari pembelajaran firman Tuhan secara khusus dari Filipi 2 ayat 12 sampai 13 yang tadi kita baca, saudara. Pelajaran pertama yang kita bisa petik dari bagian firman Tuhan ini adalah ini, saudara. Yang pertama, keterbebanan pelayanan kita itu bermula dari anugerah keselamatan. Keterbebanan pelayanan kita itu bermula dari anugerah keselamatan. Saudara, kalau kita lihat di ayat 12, di sana Paulus ada memberikan nasihat kepada jemaat Filipi dengan berkata, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saudara, apa maksud dari anak kalimat tetaplah kerjakan keselamatanmu di sini? Di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, frase atau gabungan kata dari tetaplah kerjakan itu menggunakan kata katergazeste, saudara. Katergazeste ini di dalam bahasa Inggris itu diartikan atau diterjemahkan sebagai produce atau menghasilkan, bring about, membawa sesuatu, atau effect atau berdampak, saudara. Nah, seorang penafsir yang bernama Peter O'Brien ini dalam tafsirannya terhadap surat Filipi, dia menyimpulkan frase ini dengan sebuah proses yang continuous. Continuous itu artinya berkesinambungan. Atau sustain itu artinya terus-menerus, saudara. Atau strenuous effort, atau usaha yang gigih. Sehingga saudara, kalau saya boleh simpulkan dari pengertian katergazeste bahasa Yunani dengan penjelasan Peter O'Brien ini, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa frase tetaplah kerjakan keselamatanmu di sini memiliki arti seperti ini, saudara. Hasilkanlah dampak dari keselamatanmu dengan usaha yang berkesinambungan, terus-menerus dan gigih. Hasilkanlah dampak dari keselamatanmu dengan usaha yang berkesinambungan, terus-menerus dan gigih. Pertanyaan selanjutnya adalah, dampak apa, saudara, yang kita perlu hasilkan dari anugerah keselamatan yang kita terima dari Tuhan? Jawabannya, saudara, adalah dampak pengudusan atau pemurnian diri kita dari dosa-dosa yang masih bisa kita lakukan atau yang masih menjadi PR di dalam hidup kita. Saudara,
Kalau kita perhatikan sekali lagi nasihat Paulus di dalam ayat 12 ini, sebelum ia berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu, di sana ada kata karena itu. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Pertanyaannya saudara, karena itu ini karena apa? Itu merujuk ke apa saudara? Jawabannya ada di ayat-ayat sebelumnya. Yang kita bacakan ini ayat 12 ya. Di atasnya itu ada ayat 5 sampai ayat 8. Di sana Paulus tuh baru saja menjelaskan tentang karya Tuhan Yesus yang begitu besar. Karya Tuhan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dengan kita semua saudara. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Saudara, karya besar yang Tuhan Yesus lakukan ini demi siapa saudara? Demi Bapak Ibu Saudara dan demi saya, kita semua orang berdosa. Supaya kita semua yang berdosa ini ketika percaya kepada Dia yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi setiap kita, kita tidak akan menerima hukuman kekal untuk binasa di dalam api neraka kekal. Tapi kita boleh memperoleh anugerah keselamatan, pengampunan dari Tuhan yang membuat kita akhirnya boleh terlepas dari hukuman itu dan kita boleh menerima anugerah untuk hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan di sorga kelak. Saudara, namun perhatikan hal ini. Perhatikan bahwa setelah kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan itu, kita masih bisa jatuh di dalam dosa saudara. Karena kita masih memiliki kelemahan. Kita masih berada di dalam tubuh kedagingan yang lemah ini saudara. Karena itu perlu ada satu proses yang terus menerus harus kita jalani, harus kita lalui seumur hidup kita. Proses apakah itu saudara? Proses pemurnian atau proses pengudusan diri kita. Untuk semakin dibersihkan dari dosa-dosa yang masih bisa menggerogoti kita dari waktu ke waktu saudara. Untuk memperjelas hal ini dan menolong kita semakin memahami bagian ini, seorang pendeta yang bernama John Piper, dia memberikan contoh seperti ini saudara. Dia berkata di dalam melawan godaan-godaan dosa ya yang masih bisa menarik kita, menjatuhkan kita. Dia berkata dia menggunakan sebuah rumusan yang dia singkat dengan kata anthem. A-N-T-H-E-M. Anthem itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu bisa diterjemahkan seperti lagu kebangsaan. Kalau Bapak Ibu Saudara nonton Olimpiade kemarin waktu Gracia Poli dan Apriani memenangkan emas, pembawa acara berkata sekarang saatnya kita mendengar Anthem of Indonesia ya, lagu Indonesia Raya. Jadi lagu kebangsaan. Kalau di dalam konteks gereja kata anthem ini juga bisa berarti sebuah lagu atau pujian penting yang bisa dinyanyikan paduan suara atau dinyanyikan oleh kita semua ya. Jadi pujian yang penting buat Tuhan. Nah kata anthem ini merupakan singkatan dari beberapa rumusan atau hal-hal yang harus dilakukan untuk kita bisa melawan godaan dosa. Misalnya godaan dosa seksual yang masih bisa membuat kita untuk misalnya tergoda melihat pornografi misalnya saudara. Nah si John Piper berkata A yang pertama itu singkatan dari avoid. Avoid itu artinya hindari. Kita harus menghindari sejauh mungkin dari godaan itu. Yang kedua adalah huruf N, no. Say no. Kita harus berkata no, tidak. Kita harus berkata tidak pada semua godaan yang berusaha menggoda, menjerat kita. Dan huruf T yang ketiga adalah kata turn. Turn itu artinya berpaling. Berpaling kepada hal-hal yang magnificent, hal-hal yang besar. Seperti misalnya salib Kristus. Kita harus berpaling mengingat kepada salib Kristus ya. Bahwa Tuhan sudah korbankan dirinya di atas kayu salib bagi kita semua. Maka kita harus berjuang untuk melawan godaan dosa itu. Dan yang keempat adalah huruf H, singkatan dari hold. Hold itu artinya kita menggenggam. Itu berbicara tentang menggenggam pikiran yang murni, pikiran yang suci. Marilah kita terus jaga pikiran supaya pikiran-pikiran yang murni, yang suci, yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang ada yang memenuhi isi hati dan pikiran kita. Dan kemudian yang kelima adalah E. Huruf E itu adalah enjoy saudara. Enjoy itu artinya kita menikmati the pleasure from God ya. Kita menikmati anugerah, kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan kita menikmati persekutuan kita dengan Tuhan dan menikmati Tuhan itu sendiri. Dan yang kelima huruf M itu adalah kata move, bergerak saudara. Bergerak apa? Bergerak untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Nah yang saya mau ajak kita perhatikan dalam hal ini adalah huruf M ini saudara ya. Move, bergerak. Jadi maksud John Piper adalah begini saudara. Kita tidak bisa
mengalami pengudusan kalau kita pasif, kita berdiam diri, nggak melakukan apa-apa, terus kita berkata, saya bisa bersih dengan sendirinya. Kata John Piper itu nggak begitu ya. Jadi kita tuh mesti move, kita tuh mesti bergerak saudara. Kita mesti bergerak melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Tuhan tidak memanggil setiap kita untuk berdiam diri. Tapi Tuhan mau kita ada sesuatu yang kita lakukan untuk memuliakan Dia. Nah di dalam hal ini, keterbebanan pelayanan harus didasari atau diawali dari anugerah keselamatan yang membuat kita sadar, Tuhan saya sudah diselamatkan. Dan karena anugerah Tuhan yang begitu besar, itu menggerakkan hati saya mau bergerak keluar untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Sebagai ucapan syukur saya. Dan waktu saya melakukan sesuatu buat Tuhan, itu juga sebagai bentuk bagian dari proses pengudusan diri saya untuk semakin dimurnikan, semakin dibentuk, semakin serupa dengan Kristus, semakin memuliakan Tuhan. Nah saudara, ini pengertian atau pelajaran pertama yang penting sekali untuk kita pahami berbicara mengenai keterbebanan pelayanan. Yang kedua saudara, keterbebanan pelayanan kita itu dikerjakan Allah, dikerjakan Tuhan di dalam diri kita. Keterbebanan pelayanan kita dikerjakan Allah di dalam diri kita. Saudara, kalau kita lihat ayat 13 firman Allah berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, keterbebanan pelayanan seperti ini berbeda dengan keterbebanan yang dimiliki oleh siswa-siswa yang saya ceritakan di awal tadi. Kalau siswa-siswa di sekolah itu keterbebanan mereka itu berasal dari diri mereka sendiri saudara. Berdasarkan apa yang mereka mau, apa yang mereka suka, apa yang mereka tertarik, apa yang mereka rasa semangat di dalam diri mereka. Semuanya murni dari dalam diri mereka sendiri. Tetapi keterbebanan pelayanan kita yang sesungguhnya dan yang sejati dan yang seharusnya itu dikerjakan oleh Allah. Berasal dari Allah sendiri. Allah lah yang menggerakkan dan mengerjakan kemauan di dalam diri kita. Sehingga kalau kita mau melakukan, itu adalah kemauan yang ditanamkan oleh Allah. Kalau kita mengerjakan sebuah pekerjaan, itu adalah pekerjaan yang dimampukan oleh Allah buat kita untuk bisa mengerjakannya. Kalau kita rela mengerjakan sesuatu pelayanan, itu adalah kerelaan yang Tuhan juga tanamkan, yang Tuhan juga kerjakan, yang juga Tuhan berikan di dalam diri kita. Saudara, maka kalau kita memahami keterbebanan seperti ini berasal dari Allah, bagaimana seharusnya kita berespons? Saudara, jawabannya ada di ayat 12 ya, kalau kita perhatikan baik-baik. Di sana Paulus ada berkata demikian. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar. Respons yang pertama kita harus kerjakan dengan takut dan gentar saudara. Apa maksudnya? Takut dan gentar itu adalah sebuah perasaan kita hormat, kita kagum, kita akan sungguh-sungguh mengerjakannya kepada Tuhan. Kita tidak akan asal-asalan, bahkan sebelum kita kerjakan, waktu kita menggumulkan, kita akan memulai mengerjakan ini atau tidak, itu pun kita akan doakan sebaik-baiknya kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan mau saya melakukan ini, saya mau belajar untuk mengikuti maunya Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh mendoakannya dan kemudian mengerjakannya buat Tuhan. Saya bayangkan seperti kalau kita ini terpilih menjadi anggota Paskibraka oleh Bapak Presiden dan kemudian kita bertugas di Istana Negara misalnya saudara ya, waktu zamannya kita masih sekolah atau teman-teman yang saat ini masih sekolah. Kalau kita terpilih menjadi anggota Paskibraka untuk mengibarkan sangsaka merah putih di Istana Negara waktu negara kita berulang tahun beberapa waktu yang lalu. Saudara, pasti kita akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dengan sebuah perasaan takut dan gentar. Takut kalau kita sampai salah. Takut kalau kita sampai asal-asalan. Ada kegentaran. Ini kepercayaan yang besar yang diberikan. Maka saya harus persiapkan sebaik-baiknya. Saya harus berlatih. Saya harus menyiapkan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Saudara, kalau dipanggil atau dipilih oleh presiden saja kita bisa punya perasaan seperti itu. Apalagi kalau kita dipanggil atau dipilih oleh Allah kita, Raja segala raja. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Seharusnya ada perasaan hormat yang takut dan gentar seperti itu juga saudara.
Dan waktu Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, kita akan lakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dengan doa, dengan persiapan, dan kita tidak akan asal-asalan. Termasuk waktu Tuhan misalnya mempercayakan kita menggumulkan salah satu bidang pelayanan di tengah-tengah pandemi ini, saudara. Mungkin itu adalah pelayanan untuk anak-anak, pelayanan untuk anak remaja, kaum muda, atau pelayanan untuk dewasa, pria, wanita, ataupun mungkin pelayanan untuk lansia. Mungkin itu pelayanan di dalam ibadah, di dalam rekaman, atau pelayanan di dalam musik, atau pelayanan sosial, saudara. Apapun bidang pelayanan yang saat ini mungkin Tuhan gerakan, Tuhan taruh beban itu di dalam diri kita. Jika kita betul-betul punya sebuah kesungguhan dengan takut dan gentar, siap menggumulkan ini, kita akan doakan baik-baik dan kita akan berkata, ya Tuhan, saya mau melakukannya. Saudara, selain takut dan gentar, yang kedua adalah ini, saudara. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Saudara perhatikan, Paulus memuji jemaat Filipi sebagai jemaat yang senantiasa taat. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, sebuah sikap senantiasa taat. Waktu kalau dalam konteks ini ya, Paulus hadir nggak hadir, si jemaat Filipi itu tetap taat. Itu berarti ada konsistensi, ada keotentikan, saudara ya. Ada ketulusan di dalam ketaatan itu. Bukan taat hanya untuk dinilai. Bukan taat hanya karena takut ada orang yang mengawasi. Saudara, nggak seperti itu. Senantiasa taat artinya kita ada orang menilai, ada orang melihat, atau tidak ada orang menilai, atau tidak ada orang melihat, kita akan tetap lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesungguhan, dengan sebuah ketaatan di hadapan Tuhan. Karena pelayanan kita bukan untuk manusia, pelayanan kita bukan untuk diri kita, tetapi pelayanan kita adalah untuk Tuhan. Untuk Tuhan yang bisa melihat segala keberadaan kita, bahkan bisa melihat kedalaman hati kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, waktu kita belajar untuk senantiasa taat, ingat sekali lagi, ada orang mau memuji kita atau tidak. Ada orang mau menghargai kita atau tidak. Harusnya itu tidak jadi soal. Jangan sampai gara-gara misalnya kita dapat kritikan atau masukan sedikit, terus kita berkata, saya tidak lagi terbeban melayani Tuhan di bidang ini. Karena kita sakit hati ya. Karena kita dapat kritik atau dapat celaan atau dapat masukan-masukan yang melukai hati kita. Saudara, kita perlu belajar untuk punya hati yang senantiasa taat dan juga rendah hati. Nggak peduli dengan hal seperti itu. Masukan yang baik kita terima untuk memperbaiki diri. Yang melukai hati kita, ya kita belajarlah. Jadikan itu proses untuk kita belajar semakin rendah hati. Keterbebanan itu harusnya tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat itu tuh, kata-kata orang, penilaian orang, dan sebagainya. Bapak Ibu, saya waktu remaja ya, waktu saya kelas 1 SMP, itu adalah awal mula saya kenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan. Waktu itu saya tuh mulai buka hati mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Tapi saya belum berani mengakui diri sebagai seorang Kristen. Kalau orang tanya, kamu tuh agamanya apa? Saya nggak berani jawab, saudara. Kenapa? Karena saya masih di bawah tekanan orang tua saya yang melarang keras saya menjadi seorang Kristen. Jadi orang tua saya masih mengharuskan saya ikut bersama dengan orang tua saya pergi ke rumah ibadah tempat orang tua saya biasa beribadah, saudara. Dan saya tidak bisa menolak karena orang tua saya menekan dengan sangat keras ya. Tapi hati saya tuh, saya tuh inginnya ke gereja, saya tuh inginnya ke rumah Tuhan. Tapi nggak mungkin bisa karena orang tua saya melarang keras saya menjadi orang Kristen. Bersyukurnya di sekolah tempat saya sekolah waktu SMP dulu ada satu persekutuan, saudara ya, persekutuan remaja yang diadakan di gedung sekolah, di ruangan kelas, dan diadakan di hari Minggu. Dan bentuknya itu ibadah, saudara. Wah, saya senang sekali. Saya jadi punya alasan dengan orang tua saya berkata hari Minggu saya mau ke sekolah. Orang tua saya tanya, ngapain? Saya bilang saya mau ada kegiatan ekskul. Memang betul, saudara ya. Jadi kegiatan persekutuan itu adalah ekskul pelajaran agama, saudara. Jadi saya berkata ada kegiatan ekskul. Saya nggak bilang itu ada ibadah atau ada gereja, ada persekutuan di sekolah gitu ya. Saya bilangnya memang ada ekskul. Dan orang tua saya dengan alasan itu izinkan. Wah, saya bersyukur sekali. Akhir setiap hari Minggu saya bisa beribadah di gedung sekolah itu.
Nah saudara, waktu saya ibadah setiap minggu, nah persekutuan remaja itu juga punya pengurus remaja saudara. Satu waktu ada pergantian pengurus ya. Jadi si pembina itu setiap tahun akan mengganti pengurus. Pengurus lama akan diganti dengan pengurus yang baru. Nah waktu ada rencana pergantian pengurus itu, saya ditanya. Karena kan kebetulan saya termasuk anak yang hampir setiap minggu hadir gitu ya. Mungkin dari kehadiran dilihat nih anak rajin gitu. Jadi ditanya, Hendra kamu mau nggak menjadi ini pengurus baru? Nah saudara, waktu ditanya itu saya takut saudara. Saya kan masih satu SMP bodoh-bodoh gitu ya. Saya takutnya gini, aduh terus terang waktu saya ditanya itu, karena belum pernah ada yang nanya begitu ya, itu pertama kali saya ditanya itu, saya tuh membayangkannya begini saudara. Saya membayangkan itu Tuhan Yesus yang tanya langsung ke saya lewat si kakak pembina ini. Jadi saya mau berkata tidak, nggak berani saudara. Tapi kalau saya mau berkata iya, dalam hati juga ada ketakutan. Lah saya ditanya sama orang agama apa aja, saya nggak berani jawab dengan tegas, saya Kristen ya. Tapi kalau saya jadi pengurus, nanti kalau ada orang melihat saya masih pergi bersama orang tua saya ke rumah ibadah yang bukan didatangi orang Kristen, apa jadinya saudara? Wah, saya tuh sebenarnya berkecamuk. Tapi yang lebih menakutkan adalah saya nggak berani berkata tidak dengan itu tuh yang saya bayangkan Tuhan Yesus sedang tanya pada saya. Lalu akhirnya saya berkata, iya saya bersedia. Dalam hati itu saya berharap gini, aduh Tuhan kasihlah saya bidang yang ringan. Misalnya bidang perlengkapan ya. Kalau bidang perlengkapan menurut saya itu bidang paling ringan ya, sama seperti anak remaja yang tadi saya cerita. Jadi kan itu kerjaannya di belakang layar, nggak perlu ngomong dan sebagainya ya. Jadi saya pikir mudah-mudahan saya dipilih di bidang perlengkapan. Dan bodohnya saya, ya namanya masih satu SMP begitu polos, nggak berani tanya saudara, nanti saya dijadikan pengurus bidang apa, nggak berani tanya. Jadi cuma bisa berharap aja ditaruhnya di bidang itu. Dan waktu itu juga saya nggak dikomunikasikan, saya akan ditaruh di bidang apa. Tibalah di hari pengumuman saudara. Waktu hari itu diumumkan di hadapan semua teman-teman yang hadir ya. Itu pas acara hari ulang tahun persekutuan itu. Jadi rame yang hadir saudara. Di hadapan orang banyak lalu diumumkan. Saudara-saudara, inilah pengurus yang baru. Dan ini Hendra pengurus baru yang saat ini kita pilih, kita daulat menjadi ketua baru. Wah saudara, saya waktu dengar kata ketua saya rasa mau disambar petir. Saya rasa mau pingsan saudara, saya kaget setengah mati. Aduh mak, saya betul-betul ngeri. Nanti kalau betul-betul saya terlihat pergi ke rumah ibadah bersama orang tua saya itu ketua persekutuan remaja Kristen, tapi pergi ke rumah ibadah yang non Kristen, apa jadinya saudara? Aduh saya bener-bener, tapi saya udah gak bisa protes, saya udah gak bisa ngomong apa-apa. Waktu itu saya udah pucat pasi, saya rasa mau pingsan. Selesai acara itu saya lari pulang, buru-buru masuk ke kamar, saya berlutut, saya tutup pintu, saya kunci pintu. Saya ingat saya berlutut di hadapan Tuhan, saya nangis saudara. Dalam tangisan itu saya berkata, Tuhan saya nggak ngerti maksud Tuhan apa. Tuhan tahu saya nih takut sekali. Saya nggak tahu nanti saya harus ngomong apa dengan orang tua saya dan sebagainya. Saya nggak tahu bagaimana saya mempertanggungjawabkan pelayanan yang saya nggak pernah melakukan ini. Lalu saya doa, wah di dalam saya berdoa dan saya menangis itu, saya merasakan bagaimana seolah-olah Tuhan menenangkan hati saya saudara. Tiba-tiba saya seperti merasakan Tuhan berikan kedamaian, berikan ketenangan. Bahwa Tuhan seolah-olah mengingatkan saya bahwa bukan karena kuat dan gagah saya, bukan karena siapa saya, tetapi Tuhan yang memilih dan Tuhan yang akan memampukan. Dan di dalam doa itu saya jadi diingatkan bahwa ini semua adalah Tuhan yang kerjakan di dalam diri saya. Bagian saya adalah saya cukup mengerjakannya dengan takut dan gentar dan senantiasa taat. Dan saya akan mengalami bagaimana Tuhan menolong saya, membuat saya bisa mampu melewati hari demi hari. Nanti menghadapi orang tua, menghadapi berbagai tantangan, saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, singkat cerita, hari ini ketika saya menengok ke belakang, ke 20-an tahun peristiwa waktu saya mengalami momen saya melayani Tuhan di SMP 1 itu saudara. Saya mau katakan saudara, apa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya adalah iya dan amin. Betul ada tantangan-tantangan, waktu saya nanti harus berhadapan dengan orang tua saya dan sebagainya, saya pernah dimaki, dimarahi dan sebagainya. Tapi semua itu Tuhan tolong satu persatu. Hari ini orang tua saya bisa mendukung saya untuk menjadi hamba Tuhan. Saya percaya itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Dan saudara, ingatlah sekali lagi,
Tuhan tidak memilih orang yang mampu, tetapi Tuhan akan memampukan orang yang dipilihnya. Tuhan tidak memilih orang yang mampu, tetapi Tuhan akan memampukan orang yang dipilihnya. Saudara, mari kita buka hati kita, buka diri kita untuk dipilih dan dipakai Tuhan sesuai dengan rencananya. Dia mau tempatkan kita di bagian apapun, di bidang apapun. Biarlah keterbebanan itu Tuhan yang taruh, Tuhan yang perjelas dalam diri kita. Bagian kita lakukan dengan takut dan gentar dan senantiasa taat. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami orang-orang yang lemah di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh memiliki keterbebanan yang benar tatkala Tuhan memanggil kami untuk melayani Engkau. Tuhan yang gerakan umat-Mu dari kami yang paling muda sampai kami yang paling senior, supaya kami boleh belajar rendah hati, peka, dan siap mengikuti pimpinan Tuhan. Siap mengikuti keterbebanan yang Tuhan mau taruh di dalam hati kami. Ajar kami senantiasa taat, takut dan gentar mengerjakannya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah saudara-saudara firman Tuhan yang indah yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Mari saudara-saudara, kita sekarang bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Terlalu Manise. Sementara kita menyanyikan pujian, saudara-saudara boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara bisa mentransfer melalui rekening gereja yang ada di layar saudara, atau silakan dikumpulkan di rumah dan akan saudara boleh bawa ke rumah Tuhan pada waktu yang akan datang, waktu kita bisa beribadah bersama-sama kembali. Terlalu manise melayani Tuhan. Dengar suara Tuhan, terlalu manise, panggil kita semua, terlalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan terlalu manise. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, layaninya terlalu manise. Kerja buat Tuhan terlalu manise, biar pikul salib terlalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan terlalu manise. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, layani Dia terlalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan terlalu manise. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, layani Dia terlalu manise. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di dalam ibadah kami kepadamu, kami boleh mempersembahkan persembahan. Kami tahu semua yang kami punya itu berasal daripada Tuhan. Bahkan hidup ini pun berasal daripadamu. Bahkan keselamatan iman itu adalah anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh diberi kesempatan pada pagi ini membawa sebagian dari milik kami untuk diberikan kepada Tuhan. Kami rindu melalui persembahan ini, kabar baik keselamatan yang dari Tuhan boleh diberitakan lebih luas. Ada banyak orang lagi dituntun untuk mengenal kasih-Mu,
kebaikan-Mu dan kemuliaan-Mu dan keselamatan yang daripadamu. Ya Tuhan, pakailah persembahan kami seturut kehendak-Mu. Terimalah persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, kami boleh hidup, boleh tinggal, bahkan boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Kiranya Engkau akan berkati para pemimpin kami untuk bisa mengelola bangsa dan negara ini dengan takut akan Tuhan. Terutama menghadapi pergumulan pandemi ini Tuhan. Mohon berkat-Mu untuk Bapak Presiden Jokowi, para menteri dan saudara-saudara yang berjuang mengatasi masalah ini. Karuniakan hikmat bijaksana, karuniakan kesehatan, dan tangan Tuhan yang murah akan berikan topangan, sehingga sungguh oleh pertolongan Tuhan, para pemimpin kami bisa mengatasi masalah bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk gereja-Mu GKI Immanuel di Malang. Tuhan berkatilah kami dan tuntunlah kami juga, supaya di tengah-tengah pergumulan bangsa dan negara ini, kami boleh menjadi terang Tuhan, menjadi garam yang daripada Tuhan untuk membawa kebaikan bagi sesama kami di kota Malang. Kami berdoa Tuhan berkati untuk pergumulan kami dalam kepemimpinan gereja. Tuhan berkati rencana untuk kemajelisan tahun yang akan datang. Tuhan berkatilah untuk penyusunan program. Mohon Tuhan akan menuntun kami sekalian. Kami berdoa juga saat ini untuk saudara-saudara yang mengalami pergumulan karena ada yang sakit, ada yang mengalami kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami pergumulan masalah keluarga, dan ada saudara-saudara yang mengalami kekecewaan karena ada sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka. Ya Tuhan, Engkaulah juru selamat dan pertolongan kami. Engkaulah gembala kami yang baik. Kami tahu Tuhan, lebih daripada kami mengerti keadaan saudara-saudara kami, Engkau tahu segala pergumulan saudara-saudara. Kiranya belas kasihan Tuhan nyata atas mereka, dan pertolongan-Mu yang melampaui segala akal itu akan turun ke atas saudara-saudara untuk menuntun mereka kembali ke jalan yang benar, menemukan pertolongan-Mu pada waktunya, dan kami boleh bersuka cita kembali beribadah bersama-sama di dalam Tuhan pada waktu yang akan datang. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu, pimpinlah kami sepanjang minggu ini untuk muliakan nama-Mu, dan Tuhanlah yang akan mempertemukan kami kembali di dalam ibadah kami pada minggu yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari saya undang semuanya bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Pohon selamat, sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari kita mengakhiri ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian untuk hidup melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesamamu, dan kau hidup membawa kebaikan untuk keluargamu dan gerejamu, dan kau menemukan sukacitamu di dalam mengikut Dia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara-saudara.